Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen Yulia Hanoslina selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Julia Salsari Fadila dengan NIM 2504206. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Sistem Administrasi Negara. Sebelum kita masuk kepada materi unsur-unsur pokok sistem administrasi negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan negara. Sistem ini mengatur bagaimana kebijakan dibuat, dilaksanakan, dan diawasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, sistem administrasi negara memiliki beberapa unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut adalah unsur nilai, unsur struktur, dan unsur proses. Unsur-unsur pokok sistem administrasi negara. Yang pertama yaitu ada unsur nilai. Unsur nilai merupakan dasar atau pedoman yang menjadi landasan dalam menjalankan administrasi negara. Nilai-nilai ini menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di Indonesia, unsur dalam sistem administrasi negara ini bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, norma hukum, nilai moral, dan etika dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat penting karena dapat mengarahkan perilaku para penyelenggara negara agar dapat bekerja secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam unsur nilai ini terdapat beberapa fungsi, diantaranya itu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah, menjaga etika dan moral aparatur negara, serta menjamin bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan negara. Contoh yang terdapat pada unsur nilai yaitu dalam pelayanan publik. Aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan yang adil, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pancasila. Yang kedua yaitu unsur struktur. Unsur struktur adalah susunan organisasi atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan administrasi pemerintahan. Struktur ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi dalam sistem pemerintahan. Struktur dalam administrasi negara meliputi berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Contoh struktur dalam administrasi negara. Yang pertama yaitu ada lembaga eksekutif. Lembaga yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan negara seperti presiden, wakil presiden, dan kementerian. Yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan seperti DPR dan DPD. Yang ketiga yaitu ada lembaga yudikatif, yang dimana lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat yaitu pemerintah daerah, di mana meliputi gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang dimana menjalankan pemerintahan di daerah. Yang kelima yaitu ada aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah yang melaksanakan berbagai tugas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi unsur struktur ini yaitu mengatur bagaimana tugas dan wewenang dalam pemerintahan, memudahkan koordinasi antar lembaga negara, serta menjamin sistem pemerintahan berjalan secara teratur dan terorganisasi. Contohnya yaitu dalam bidang pendidikan. Tugas dan tanggung jawab dipegang oleh Kementerian Pendidikan, sedangkan dalam bidang kesehatan dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Pembagian ini bertujuan agar setiap bidang dapat dikelola secara lebih efektif. Yang ketiga ada unsur proses. Unsur proses merupakan serangkaian kegiatan atau mekanisme yang dilakukan dalam penyelenggaraan administrasi negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Tahapan unsur proses ini yang pertama yaitu ada perencanaan, di mana pemerintah merencanakan berbagai program dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Program atau kebijakan yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada pengawasan,
yaitu proses pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat yaitu ada evaluasi. Pemerintah melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan program serta melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan. Pada unsur proses ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjalankan kebijakan pemerintah secara sistematis, mengubah rencana menjadi tindakan nyata, menilai keberhasilan program pemerintah, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Contoh unsur proses dapat dilihat dalam program bantuan sosial pemerintah. Prosesnya dimulai dari perencanaan anggaran, pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi program untuk mengetahui apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak. Ketiga unsur dalam sistem administrasi negara ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, yang dimana unsur nilai menjadi dasar atau pedoman dalam menjalankan pemerintahan, unsur struktur menjadi wadah atau organisasi yang menjalankan administrasi negara, serta unsur proses menjadi cara atau mekanisme dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka sistem administrasi negara juga tidak dapat berjalan secara efektif. Kesimpulannya yaitu sistem administrasi negara merupakan sistem yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan. Sistem ini memiliki 3 unsur pokok yaitu unsur nilai, unsur struktur, dan unsur proses. Unsur nilai berfungsi sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Unsur struktur merupakan susunan lembaga atau organisasi yang menjalankan pemerintahan, sedangkan unsur proses merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan bekerja sama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif serta mencapai tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sekianlah penyampaian materi singkat yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.